Al-babus salisu fi dukhuli Ba'alwi fi nasabi Abil Jadid. Masuknya Ba'alwi di dalam nasabnya Abil Jadid. Nah, dalam bab ketiga ini ada beberapa fasal. Faslun inna Ba'alwi laisu minal asrafil hawashim. Pasal pertama tentang bahwa sungguhnya Ba'alwi ini bukan merupakan keluarga sarif-sarif dari Bani Hashim. Itu data-datanya sangat lengkap berdasarkan apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab nasab. Juga telah saya sampaikan beberapa dalil-dalil dalam buku-buku saya sebelumnya, tetapi di dalam kitab ini yang terbarukan pun ada yang lebih menguatkan dari dalil-dalil sebelumnya. Kemudian faslun fi anna baita Abi Alwi laisa Ba'alwi. Pasal dalam menerangkan sesungguhnya bait Abi Alwi yang ada dalam kitab As-Suluk itu bukan Ba'alwi yang sekarang itu. Berarti berbeda ya? Beda, orang hanya ngaku-ngaku aja sebagai Abi Alwi, padahal mereka bukan Abi Alwi. Kemudian nama Abi Alwi dicolong oleh mereka, kemudian sampai saat ini mereka mengaku sebagai Ba'alwi itu. Itu Ba'alwi itu pergeseran nama dari Abi Alwi yang mereka temukan dalam As-Suluk itu. Pasal selanjutnya itu tentang fi syahadati kutubit tarajimi bi anna ailata jadidin la tata'allaqu bihalin bi ailati Ba'alwi. Kalau tadi kesaksian kitab nasab, sekarang kesaksian kitab-kitab tarajim, kitab-kitab semacam biografi, kitab sejarah gitu, bahwa sungguhnya keluarga Jadid tidak ada kaitan sama sekali dengan keluarga Ba'alwi dalam pasal ini. Kemudian bab selanjutnya fi ashkhasin wahmiyatin khayaliyatin fi ailati Ba'alwi. Bab yang keempat menerangkan tentang sosok-sosok fiktif yang ada di dalam keluarga Ba'alwi. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa nama-nama dari silsilah Ba'alwi ini banyak tokoh-tokoh fiktif untuk sekedar menjadi jembatan sampainya mereka kepada Ahmad bin Isa. Mereka yang ada di abad 9 ingin nyambungin diri dengan nasabnya Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat, memerlukan banyak nama. Akhirnya mereka memproduksi nama-nama yang dengan nama itu mereka bisa nyambung di sana, padahal nama-nama ini adalah ashkhasun wahmiyah, sosok-sosok fiktif yang tidak ada kesejarahannya ditulis oleh para ulama. Sejarahnya pun palsu. Sejarahnya pun sama sekali tidak ada, bukan palsu. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali dalam kitab yang begitu berjejer di abad ke-5 sampai abad 9. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab terjemah dari biografi seseorang tokoh-tokoh itu, mereka bukan tidak ditulis, mereka tidak ada. Baru diciptakan sejarahnya, sosoknya di abad 9. Setiap abad kemudian mereka mencatat lagi sehingga sekarang sepertinya mereka banyak kitab, padahal hanya mulai dari abad 9. Sebelumnya sosok-sosok yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab abad tersebut. Kira-kira berapa tokoh ya yang fiktif itu ya? Dari mulai ayahnya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segafnya ini ada karena bisa dibuktikan oleh kitab Al-Maqrizi. Yang tidak ada itu dari Muhammad Maula Dawilah, kemudian bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Muqaddam, ini nggak ada, ini 4. Kemudian punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Sahib Mirbad, 6 tuh kan. Punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali Qali Qasam, 7 tuh. Kemudian punya ayah namanya Muhammad, punya ayah namanya Alwi lagi, punya anak namanya Ubaid. 10 nama yang fiktif. Nah, 10 nama itu semuanya diciptakan dalam satu masa di abad 9 oleh Ali As-Sakran. Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Jadi ada 13 nama sampai Ahmad bin Isa, yang 10 ini fiktif dan diciptakan ketika masa Ali As-Sakran. Masa Ali As-Sakran itu. Nah, kalau Ali As-Sakrannya itu dapat gagasan dari mana ya, atau data dari mana tentang? Nggak ada. Dia hanya dari khayali dia saja. Dia hanya tahu nama sampai kakeknya namanya Abdurrahman Segaf itu. Kemudian dia menciptakan nama-nama Muhammad Maula Dawilah dan lain sebagainya itu. Berarti ngarang gitu ya?
Ya, seperti itu, semacam itu, ngarang bebas. Ya, ya, ya. Ini paling nggak kalau ini saya tanyakan karena barangkali ada yang berpikiran bahwa 10 nama fiktif itu disusun di masa-masa yang berbeda. Tapi enggak, kan semuanya diciptakan di abad 9 itu. 9 itu. Karena di abad 9 itu Ali bin Abu Bakar Sakran mengurut nama-nama keturunan dia sampai Ahmad bin Isa itu. Sebelum itu enggak ada ya? Enggak ada. Meskipun dari keluarga mereka sendiri? Enggak ada. Karena keluarga mereka sendiri itu ya baru dikenal dari Abdurrahman As-Segaf itu. Ya. Mungkin sebelumnya belum ada di Yaman juga. Ya. Jadi sebelumnya kemungkinan besar di abad ke-8 itu mereka baru datang. Abad ke-8 terakhir. 8 akhir. Kemudian setelah beberapa puluh tahun kemudian membentuk sebuah narasi-narasi sejarah. Mungkin sama dengan datangnya Ba'alwi di Indonesia dari tahun 1850 sampai tahun 1950, disitulah tahun 1950 itu kemudian mereka mulai mengaku gitu. Bikin buku narasi ya, gitu begitu. ya.